Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat edukasi, ketemu lagi dengan channel Obor Edukasi, channel yang mencerahkan dan mencerdaskan. Tahun 2021 kemarin, Kemendikbud telah mengadakan asesmen nasional, di mana kita semua sekolah sudah dilakukan asesmen nasional mulai dari tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah, Bapak Ibu. Nah, bagaimana hasilnya? Bapak Ibu sekalian, hasil dari asesmen nasional tahun 2021. Yang pertama, dilihat dari aspek asesmen kompetensi minimum atau AKM. Hasil asesmen nasional menunjukkan terdapat isu kompetensi peserta didik di Indonesia atau siswa-siswa kita. Tercatat 1 dari 2 peserta didik belum mencapai kompetensi minimum literasi, Bapak Ibu. Sedangkan dalam numerasi tercatat 2 dari 3 peserta didik belum mencapai kompetensi minimum. Bapak Ibu sekalian, kita mengetahui bahwa kompetensi literasi dan numerasi yang rendah itu berpotensi berakibat buruk pada keberlangsungan masyarakat, seperti kesulitan untuk melanjutkan pendidikan, daya saing yang rendah, dan kesadaran rendah terhadap. Itu yang pertama, Bapak Ibu, dilihat dari AKM. Kemudian hasil yang kedua dari AKM, diketahui bahwa terdapat kesenjangan kompetensi antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Artinya bahwa performa satuan pendidikan terbaik di salah satu kabupaten di luar Pulau Jawa setara atau sama dengan performa satuan pendidikan terburuk di salah satu kota di Pulau Jawa. Nah, ini menjadi pekerjaan rumah yang besar, terutama bagi teman-teman Bapak Ibu yang ada di luar Jawa. Betulkah demikian? Kemudian yang kedua, dilihat dari unsur survei karakter, Bapak Ibu, karena di dalam asesmen nasional ada 3 unsur yang dinilai. Yang pertama tadi AKM atau asesmen kompetensi umum. Yang kedua survei karakter. Survei karakter tujuannya untuk menilai sikap, nilai, dan kebiasaan peserta didik kita yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Adapun yang termasuk dalam profil pelajar Pancasila adalah kemandirian, kebinekaan global, nalar kritis, kreativitas, gotong royong, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah, hasil dari asesmen nasional menunjukkan bahwa peserta didik memiliki skor iman, takwa, dan akhlak mulia serta kreativitas yang tinggi, Bapak Ibu. Namun, aspek kemandirian dan kebinekaan global terdapat aspek yang relatif paling rendah. Artinya bahwa banyak dari anak-anak kita tidak bisa memotivasi dirinya secara independen, dan kemungkinan karena siswa kita tidak diberikan cukup ruang otonomi di dalam dirinya. Nah, itulah artinya bahwa logikanya sesuai dengan data dari asesmen nasional, semakin baik karakter siswa kita, maka semakin baik capaian literasi dan numerasinya. Itu dari aspek survei karakter, Bapak Ibu. Dari aspek yang ketiga, yaitu survei lingkungan belajar. Dalam survei lingkungan belajar mengukur faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik kita, seperti kualitas pembelajaran, iklim keamanan, dan iklim kebinekaan. Dari asesmen nasional tahun 2021 menunjukkan bahwa angka kecenderungan perundungan dan kekerasan seksual dalam lingkungan pendidikan masih tinggi, Bapak Ibu. Datanya tercatat bahwa 24,4% peserta didik berpotensi mengalami perundungan di sekolah. Sementara dalam ranah kekerasan seksual terdapat 22,4% siswa kita pernah mengalami insiden kekerasan seksual. Jadi kasus kekerasan seksual di satuan pendidikan itu lebih rendah pada satuan pendidikan yang memiliki masalah, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, dari hasil survei tersebut bisa dikatakan pada kasus kekerasan seksual, potensi kekerasan seksual di satuan pendidikan
lebih rendah pada satuan pendidikan yang memiliki program pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Jadi memang di sekolah perlu digalakkan lagi, yaitu program untuk menangani masalah penanganan kekerasan seksual atau perundungan terhadap siswa kita. Bapak Ibu sekalian, hasil asesmen ini dapat diakses oleh guru, dinas pendidikan daerah hingga publik. Bapak Ibu bisa masuk ke laman raporpendidikan.kemdikbud.go.id untuk mengetahui lebih jelas lagi tentang hasil asesmen nasional ini. Demikianlah Bapak Ibu informasi sekilas tentang hasil asesmen nasional tahun 2021. Semoga bermanfaat, dan jika bermanfaat silahkan di subscribe dan like. Diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.